warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maifah Natasha Nusabani dari kelas PPS 2B NIM 225231070. Saya akan menceritakan kembali tentang sejarah peristiwa Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai kejadian pecahnya kerajaan Mataram Islam. Awal dari pecahnya kerajaan Mataram Islam adalah pertikaian antar keluarga. Sebab dari pertikaian itu adalah politik adu domba VOC. Pertikaian antar keluarga tersebut melibatkan tiga tokoh, yaitu Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, serta Raden Mas Said alias Pangeran Sambunyawa. Menurut silsilahnya, Pakubuwono II atau Raja Pendiri Kasunan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambunyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Lebih tepatnya, Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said meminta hanya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh Pakubuwono II. Alasannya, ayah dari Raden Mas Said yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Raden Mas Said berpendapat Arya Mangkunegara yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang VOC, akhirnya Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Kemudian VOC mengangkat putra Amangkurat IV lainnya yaitu Pangeran Prabu Suyasa sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Karena Pangeran Mangkubumi juga mempunyai tujuan yang sama dengan Raden Mas Said, maka Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta kerajaan Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. 20 Desember tahun 1749 Pakubuwono II wafat. Dengan adanya kekosongan pemerintahan ini, maka dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja dari kerajaan Mataram Islam selanjutnya. Tetapi VOC tidak mengakui hal tersebut karena sebelum wafat, Pakubuwono II memberikan kewenangan VOC untuk mengangkat raja yang baru sebagai penerus Pakubuwono II. Akhirnya, VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II yaitu Raden Mas Surjadi sebagai raja dari kerajaan Mataram Islam yang dengan gelar Pakubuwono III. Situasi menjadi semakin memanas karena Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said melancarkan serangan kepada VOC dan Pakubuwono III. VOC dengan siasatnya pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 1754 mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Sebelum kejadian perundingan tersebut, pihak VOC sudah mengirimkan utusan khusus untuk bertemu dengan Raden Mas Said. Strategi politik adu domba VOC membuahkan hasil. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berselisih. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, perundingan berhasil menemui kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begitu, kerajaan Mataram Islam telah berakhir. Dan isi Perjanjian Giyanti adalah 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-menurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif gubernur harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 rial setiap tahunnya.
7. Sultan Hamengkubuwono akan memberikan bantuan jika Sri Susunan Pakubuwono III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.